Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'd. Para ulama kita, ulama di Aceh dari zaman ke zaman telah berkontribusi secara besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia juga Nusantara ini. Ada lebih kurang 3 pola perjuangan para ulama Aceh untuk Nusantara ini. Yang pertama adalah para ulama Aceh telah berkontribusi dalam bidang keilmuan. Salah satunya adalah Syekh Abdul Rauf As-Singkili misalnya dengan karya beliau Turjuman Al-Mustafid, Syekh Nuruddin Ar-Raniri dengan karya beliau Siratal Mustaqim, kemudian Syekh Hamzah Fansuri, Syekh Samsuddin Sumatrani dan para ulama-ulama yang lain. Bahkan sampai tahun 1873 mulai Belanda menyerang Aceh, para ulama bergerak dalam berbagai karya tulis mereka, dalam pesantren mereka. Misalnya ada pesantren Tengkucik Tanah Abe, ada pesantren Tengkucik di Lepe, dan para ulama-ulama yang hidup pada era generasi tersebut. Ada Syekh Baba Daud Ar-Rumi, ada Syekh Jalaluddin Al-Faqih, ada Syekh Muhammad Zain Al-Ashi, ada Syekh Ahmad Khatib Langin. Ini semuanya mereka berkontribusi dalam keilmuan, dalam bentuk keilmuan untuk Nusantara ini. Kemudian yang kedua, para ulama yang berjuang mengangkat senjata. Dari tahun 1873 ketika Belanda ingin menjajah Aceh, para ulama bangkit ketika itu. Bahkan 1881 sampai 1891 terjadi perang yang begitu dahsyat yang dipimpin oleh Tengku Cik Ditiro yang lahir tahun 1836. Beliau ini nama asli beliau Tengku Syekh Muhammad Saman Ditiro. Beliau juga dibantu oleh Tengku Cik Muhammad Pantikulu. Kemudian beliau dibantu oleh Tengku Cik Pantigelimah. Kemudian dibantu oleh Tengku Cik Abdul Wahab Tanah Abe, dibantu oleh Tengku Cik Abbas Kutakarang, dibantu oleh Tengku Panglima Polim, dibantu oleh Tengku Umar Melabuh, dibantu oleh Cud Nyadin dan para ulama yang lain, termasuk Tengku Fakinah, salah seorang ulama besar. Jadi berperang dari tahun 1873 sampai 1903. Ini perang yang dahsyat dalam sejarah Aceh. Ditandai dengan tahun 1891 dengan kesyahidan Tengku Cik Ditiro, kemudian dilanjutkan oleh anak beliau yang wafat tahun 1996, kemudian dilanjutkan 1896 dilanjutkan oleh Tengku Umar sampai 1899. Kemudian 1903 para ulama Aceh, di antaranya Tuanku Raja Kumala, Tengku Panglima Polim duduk berembuk karena suasana Aceh ketika itu sudah hampir dikuasai oleh Belanda. Banyak ulama-ulama yang kemudian ditangkap. Akhirnya terjadi perjanjian damai. Dari perjanjian damai inilah kemudian bangkit para ulama, kemudian ada yang pergi ke Mekah, kembali membuat pesantren-pesantren mereka yang sudah hancur dalam peperangan. Di antaranya tahun 1912 Tengku Cik Lambirah pulang dari Arab, mendirikan pesantren di Lambirah, melanjutkan pesantren dari orang tuanya Tengku Cik Muhammad. Kemudian ada Tengku Cik Lam Jabat juga sama, karena mereka adik kakak ulama semuanya. Kemudian pada tahun 1916 Tengku Haji Hasan Kunkali atau Abu Kunkali membangun pesantren beliau di Kurungkali. Kemudian 1916 juga Tengku Muhammad Saleh Lambu atau Abu Lambu mendirikan pesantren beliau. Kemudian 1921 ada Tengku Muhammad Ali Lampisang atau Abu Lampisang mendirikan pesantren di daerah Labuhan Haji. Kemudian 1922 yaitu Tengku Hasballah Indrapuri atau Abu Indrapuri mendirikan Daya Hasbiah 1922. Kemudian 1928 di Belangpedi berdiri pesantren Bustanul Huda yang didirikan oleh Abu Syekh Mud Luqngah atau Abu Syekh Mud Belangpedi. Jadi para ulama kemudian berperang, tapi bukan sebahagian berperang dengan gerilya, sebahagian berperang dengan intelektual, membangun kembali daya-daya. Nah, dari sinilah telah kemudian hadir para ulama-ulama yang lain melanjutkan estafet para ulama. Kemudian ada bagian terakhir, bahwa ada ulama kita di Aceh karena disasar untuk ditangkap oleh Belanda, mereka hijrahlah mereka ke semenanjung Malaysia, Dian Kedah. Sampai hari ini ada namanya Kampung Aceh. Di sana ada seorang ulama besar yaitu Tengku Syekh Muhammad Arsyad Dian
yang kemudian membangun madrasah irsyadiyah atau pesantren irsyadiyah, dibantu oleh teman beliau Tengku Cik Omar Dian. Nama beliau Tengku Syekh Omar Dian atau Abu Lam'u, Tengku Cik Abu Lam'u, ayah daripada Abu Indrapuri. Dan dibantu juga oleh Tengku Muhammad Saleh Lambu atau Abu Muhammad Saleh Lambu. Di sana terbentuk jaringan ulama Aceh, murid-murid daripada Tengku Cik Muhammad Arsyad Dian, di antaranya Abu Kurungkali dari sana juga, lulusan sana, Abu Indrapuri lulusan sana juga, Abu Lam'u lulusan sana juga, bahkan Abu Syekh Saman Siron. Abu Syekh Saman Siron ini pimpinan dayah pertama Ulaititi sebelum Abu Ishaq Ulaititi juga dari sana. Kemudian ada Abu Syekh Mud juga dari sana, kemudian Abu Muhammad Ali Lampisang juga dari sana. Kemudian banyak ulama-ulama Aceh pada letting generasi awal sebelum Abu Ya Syekh Mudawali, itu semua lulusan daripada para ulama yang hijrah ke Semenanjung Yan Malaysia, yang kemudian dilanjutkan oleh para ulama-ulama yang lain, termasuk yaitu Syekh Ibrahim Ayahanda dan para ulama-ulama yang lain. Jadi para ulama Aceh singkatnya telah berkontribusi dalam pendidikan, dalam keilmuan, berkontribusi mengangkat senjata untuk berperang mengusir penjajah, dan para ulama Aceh senantiasa menjadi pionir dalam keilmuan, dalam perjuangan, sehingga Aceh dikenal dengan daerah Serambi Mekah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.